Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kita sudah mengatur mikrotik ya, DHCP client, DHCP server, DNS, kemudian mengatur IP address. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi hotspot. Jadi konfigurasi hotspot tersebut bermaksud ketika kita terkoneksi dengan SSID tertentu, kemudian ketika kita konekkan, kita di situ langsung akan muncul link login untuk masuk ke dalam mikrotik tersebut atau untuk mengakses internet. Jadi fungsinya di sini untuk memanajemen user, siapa yang bisa masuk ke jaringan tersebut. Baik, kita langsung saja menuju ke sebelah. Jadi di sebelah kiri saya sudah muncul layar ya, di situ sudah muncul layar satu. Kita nanti akan konfigurasi lewat sini. Baik, kita langsung ke sini, kita buka Winbox-nya ya, kita buka Winbox-nya karena kemarin kita sudah setting sampai ke DHCP client dan DHCP server. Kita untuk saat ini tinggal melanjutkan materi yang kemarin. Baik, sebelumnya kita tes koneksi dulu, apakah ini benar-benar sudah terkoneksi dengan internet atau belum. Baik, sudah terkoneksi ya, sudah terkoneksi. Kemudian di sini sebentar kita pastikan dulu pengaturan IP-nya kita buat otomatis biar ini mendapatkan IP DHCP dari mikrotiknya. Kita pastikan dulu untuk kliennya sudah terkoneksi dengan internet. Untuk saat ini, untuk koneksi ke internet ini tidak perlu login. Jadi ketika kita tes koneksi langsung replay ya. Tapi nanti setelah kita setting hotspotnya, di sini kita langsung muncul halaman login. Baik ya, kita akan setting terlebih dahulu. Masuk ke menu IP. Yang selanjutnya masuk ke hotspot. Di sini ada beberapa menu ya. Kita buatnya berurutan saja dari menu server. Nah, di menu server di sini ada hotspot setup. Nah, kita pilih hotspot setup, diklik. Nah, di sini hotspot interface-nya ini kita pastikan port berapa yang akan kita kasih hotspot. Sebanyak di sini saya mau pilih Ether 2 atau port 2. Nah, nanti di Ether 2 ini semua device yang terkoneksi ke port 2 itu akan keluar menu loginnya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian kita next. Ini biarkan saja. Ini next karena sudah otomatis teratur karena kita sudah mengatur IP address-nya. Dan next. Nah, ini next. Nah, ini IP address SMTP-nya kita next saja. Nah, ini DNS servernya sudah ada sendiri, kita next. Nah, di sini DNS name-nya maksudnya ketika kita nanti halaman loginnya nggak muncul, kita bisa mengetikkan di address barnya itu DNS kita, seumpamanya tkj.com. Dan next. Nah, ini karena kita memakai yang pertama, kita ada defaultnya, ada user defaultnya. User defaultnya itu admin atau nanti bisa dirubah bashing sesuai kebutuhan. Kemudian dikasih password, saya kasih password 1 dan next. Nah, kemudian oke. Nah, satu server sudah terbuat. Nanti seumpamanya port 3, port 4, port 5 akan dibuatkan menu login atau DHCP atau hotspot karena seperti yang tadi itu. Nah, kemudian di server profil sudah terbuat sendiri tadi yang kita sudah buatkan tadi ya. Di sini ada DNS-nya tkj.com. Kemudian kita lari ke user profil. Nah, user profil ini di sini kita bisa membatasin bandwidth-nya. Seumpamanya di sini saya kasih guru. Terus kemudian saya batasin ini
rate limitnya, download dan uploadnya. Seumpamanya kita kasih 4 mega aja, sama 4 mega, download dan uploadnya sama-sama 4 mega. Kita apply, kemudian kita oke. Udah, itu default guru. Nanti untuk membuat user profile yang lain, caranya kurang lebih seperti itu. Nah, kita ganti name-nya, kemudian tinggal kita ganti sama rate limitnya, download uploadnya kita sesuaikan di situ. Nanti kita bisa cek apakah benar ini ketika kita batasin 4 mega itu hanya yang keluar itu hanya 4 mega, semacam itu. Terus kemudian berarti nanti yang semua pakai user profilnya guru, seumpamanya ada 2 device nih yang koneksi ke yang kita atur menggunakan profil guru. Berarti nanti 4 mega itu ya berebut device mana yang lebih bagus, itu yang akan mendapatkan koneksi internet yang paling bagus. Nah, sekarang di sini masuk ke user, kita tambahkan karena admin tadi itu profilnya default. Sekarang kita mau buat profil guru. Nah, di sini servernya ini ada all, ada hotspot. Nah, ini penjelasannya. Kalau kita pilih all, jadi semua yang kita kasih hotspot nomor 2, 3, 4 itu ketika kita pilih all, mereka bisa login di semua port tersebut. Tapi kalau kita pilih semuanya hotspot 1, tadi kan hotspot 1 kan untuk port 2, dia hanya bisa login di port 2. Semacam itu. Nah, kita pilih all aja. Nah, usernya semuanya kita kasih tes, passwordnya juga tes. Kemudian, nah ini ada profile defaultnya. Profile defaultnya kita ganti guru. Nah, kemudian apply dan oke. Nah, sekarang kita cek koneksinya, tes koneksi. Nah, tes koneksi sudah berhenti ya. Berarti di sini tadi kan replay, sekarang sudah nggak replay. Sekarang kita close dulu. Kemudian karena kita sudah terkoneksi dengan MikroTik atau port 2, sekarang kalau seumpamanya, karena ini sudah saya colok dari awal ya, kalau kita lepas nanti colok lagi pasti muncul tuh untuk membuka halaman loginnya. Kalau seumpamanya nggak muncul halaman login, kita tekan tadi kan ada DNS name tuh, tkj.com. Ini untuk user login defaultnya, login default dari MikroTik seperti ini. Tergantung MikroTik itu RB berapa. Kalau yang lebih bagus, loginnya lebih bagus nih. Ini bisa kita ganti banyak untuk apa namanya login atau template login MikroTik itu banyak. Nanti bisa kita ganti semua di sini. Nah, ini tadi tes, kemudian passwordnya juga tes. Kita enter. Nah, ini kita sudah login. Never aja. Sudah login. Sekarang kita coba cek. Nah, sudah replay ya. Sudah replay. Nah, tadi kan kita batasin 4 mega tuh. Coba kita tes apakah 4 mega beneran atau enggak. Speed test. Nah, kita coba di speed test. Nah, kita coba speed test. Apakah hanya benar-benar 4 mega atau dia bocor malah kan. Kita coba dulu. Ini klik go. Nah, coba 4 lebih mungkin kan. Nah nggak sampai 4 kan. Nah, kira-kira ya segitulah. Berarti kita sudah membatasin tuh. Berarti tadi batasan kita bandwidthnya 4 itu benar-benar terbukti. Tadi kita pakai profil guru ya. Coba nanti kalau kita pakai profil admin itu seperti apa. Nah, profil admin, karena profil admin di sini ini kalau nggak salah kecepatan bandwidthnya 75 mega. Nah, ini upload downloadnya sama di angka 4. Nah, up to kan hampir 4 gitu. Nah, coba 363 388. Nah, ibaratnya sudah 4 lah, kita akumulasikan. Nah, coba kalau kita seumpamanya login pakai admin tadi. Admin tadi kan kita nggak batasin tuh. Kita login dulu, kemudian login lagi. Kita login pakai browser lain. Ini case-nya masih kesimpan ya.
Coba kita ketikkan sebentar, pkj.com. Nah, coba admin kemudian passwordnya 1, apakah sama? Nah, ini sudah login ya, login itu sudah replay ya. Sekarang kita tes pakai bandwidth test tadi 4 ya, ini kalau default harusnya penuh dia. Speed test kita coba apakah sama 4 mega, karena ini secara logika ini kita loss, ini nggak kita batasin bandwidthnya, harusnya ini lebih dari 4 mega. Kita tunggu sebentar. Nah, di sekitar 40, oh ternyata bandwidthnya ada kemungkinan sekitar 50 mega ini. Nah, sekitar 39 40 ya, karena ini waktunya siang mungkin ya, namanya Indium kan up to kan ya, kadang bisa sampai lebih, kadang malah kurang ya, seperti itulah Indium. Beda lagi kalau kita pasang nanti yang di tiket ya. Nah, ini tadi tutorial mengenai apa namanya Mikrotik, konfigurasi untuk apa tadi, ayo konfigurasi untuk ini, konfigurasi untuk hotspot atau login ya. Nah, baik, kembali lagi, itu tadi sedikit materi tentang hotspot, mengatur hotspot biar sebenarnya yang login itu nggak sembarangan. Jadi ketika akses point kita, jadi kalau akses point kan biasanya satu akses point bisa diakses beramai-ramai. Dengan hotspot kita bisa mengkonfigurasinya tersendiri, jadi si A itu bandwidthnya berapa, si B itu bandwidthnya berapa. Nah, itu bisa kita konfigurasi. Baik, mungkin tutorial untuk hotspot sampai di sini. Nanti untuk tutorial selanjutnya akan kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih.